Hari ini ada yang nggak masuk atau nihil? Nihil. Oke, nihil. Oke, baik. Pembelajaran hari ini melanjutkan materi yang kemarin ya. Materi kemarin itu kita membahas tentang flowchart, di mana pada akhir pembelajaran hari ini kalian diharapkan mampu membuat sebuah flowchart dan juga mampu menjelaskan tentang flowchart yang kalian buat. Sebelumnya kalian sudah familiar dengan aplikasi Draw.io? Sudah ya. Oke, hari ini kita akan mengulas materi sebelumnya. Ada yang tahu tentang flowchart itu apa? Sheila bisa menjelaskan? Baik Bu, menurut saya flowchart itu diagram yang digunakan untuk menentukan langkah-langkah keputusan pada suatu proses. Oke, betul sekali. Jadi gini anak-anak, flowchart itu adalah sebuah diagram yang menjelaskan alur dari sebuah proses, di mana flowchart itu sangat penting untuk membangun sebuah program. Hari ini kita akan menggunakan metode pembelajarannya, metode diskusi. Ibu akan membentuk kelompok kecil yang terdiri masing-masing itu 3 siswa dan ibu sudah menentukan. Untuk kelompok pertama ada Suri, terus ada Teresa dan juga ada William. Untuk kelompok kedua ada Sheila, ada Muhammad dan juga ada Salma. Kelompok ketiga ada Zulkifli, Rahmi dan juga Sopi. Untuk kelompok keempat ada Tuto, ada Vira dan juga Ois. Dan kelompok terakhir ada Satrio, Rama dan juga Oki. Ini duduknya sudah sesuai dengan kelompoknya ya? Sudah. Kalau gitu sekarang kalian buka dulu aplikasi Draw.io. Ini ibu juga akan membuka aplikasinya. Mari kita buka bareng-bareng. Kurang lebih seperti ini untuk tampilan Draw.io. Sudah dibuka semua? Sudah. Oke. Untuk materi hari ini ibu akan menentukan per kelompok itu materinya beda. Untuk kelompok 1 kalian membuat sebuah flowchart tentang menyalakan komputer. Untuk kelompok 2, kelompoknya Sheila, kalian membuat flowchart untuk menghitung luas segitiga. Terus untuk kelompok 3 kalian membuat flowchart untuk mengirim pesan SMS. Untuk kelompok 4 kalian menghitung luas persegi panjang. Untuk kelompok terakhir kalian menghitung luas segi lingkaran. Oke. Bisa dipahami anak-anak? Oke. Bisa dimulai mengerjakan sekarang, dan kalau misalkan ada yang ditanyakan boleh angkat tangan, bisa ditanyakan ke ibu. Gimana proposalnya udah selesai? Ini caranya membagus bagaimana? Menghapus apa ya? Oh ini ya. Oh ini sudah diklik sama di sini bisa di Iya, Bertanya. iya, kenapa? Ini buat apa namanya, nambah panahnya gimana ya? Oh, nambah panah. Ini kamu cari gimana Sheila? Pokoknya 2 ada yang sekitar. Ini yang Mau pakai buat input dan output ya? Iya. Oke. Kalau input dan output itu kita menggunakan profil seperti ini. Jadi itu melambangkan ketika kita menginput atau keluarannya itu seperti apa. Gue mau tanya, Iya, boleh. kalau untuk yang gambar proses itu apa yang ini ya? Gambar ya. Proses. Oh, mungkin ada kelompok lain yang bisa menjawab gambar proses itu yang seperti apa? Boleh angkat tangan? Bu, saya. Oh, iya, Tuhan. Yang mana? Boleh ditunjukkan di depan sini? Loh, iya, biar teman-temannya juga tahu. Yang proses itu yang mana? Yang mana? Tapi kalau salah nggak apa-apa. Nah, kira-kira bener nggak kalau proses seperti ini? Ada yang tahu? Itu bukannya decision ya? Nah, itu decision. Terus yang proses yang mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Iya, Sul, tahu? Boleh maju ke depan?
Ada yang ditanyakan lagi? Kira-kira ada kesulitan? Gimana, ada kesulitan lagi? Oke, sudah. Ada kesulitan lagi? Oh, belum. Oke, bagus. Ini bisa disesuaikan di atasnya biar terstruktur. Baik ibu. Ada kesulitan? Oke, sudah bagus. Oke, sudah bagus. Nah, ibu proses dalam hidupnya juga seperti itu. Berikutnya adalah mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Kelompok 1 boleh ditampilkan hasil diskusinya. Siapa yang perwakilannya? Saya. Oke, Juliana. Oke, sini. Mohon yang lain menyimak ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami mendiskusikan dan mengerjakan tentang bagaimana cara menggunakan komputer dengan flowchart. Nah, yang pertama itu menghubungkan kabel ke terminal atau stop kontak. Nah, terus kemudian sudah selesai begitu. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman dari kelompok lain? Ada tanggapan mungkin? Ada pendapat lain? Oh iya, Sul, gimana? Baik, terima kasih atas presentasinya untuk kelompok 1 terkait dengan menyalakan komputer. Di sini ada beberapa mungkin yang harus diperbaiki terkait dengan pertama simbol terminator di bagian akhir belum digunakan juga. Selain itu langkah memeriksa apakah monitor menyala setelah CPU dihidupkan itu agar bisa ditambahkan biar lebih lengkap. Mungkin itu untuk perbaikan atau masukan dari saya. Oke, ada yang lain mungkin tanggapannya? Gak ada ya? Gimana? Kelompok 1 ingin menyanggah tanggapan Zulkifli atau sudah cukup? Sudah, terima kasih atas masukannya. Zulkifli. Oke, silakan duduk. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, ada yang ditanyakan nggak tentang mengenai ini? Masih belum ya? Oke, ini waktunya juga, waktu pelajaran itu juga sudah habis. Terima kasih untuk kalian semua ya, sudah memaparkan presentasi dengan baik. Terus kerja keras kalian, kerjasama kalian, semangat kalian dalam diskusi ini. Ibu sangat bangga melihat kalian yang antusias dengan memperlihatkan menuangkan ide kalian, terus juga kalian mendengarkan pendapat sesama, terus habis itu tetap pertahankan semangat kalian seperti ini. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak. Oke, kalau nggak ada, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah di mana flowchart itu sangat penting dalam membangun sebuah program, karena flowchart itu termasuk dari alur algoritma simbol standar, seperti kalau oval itu buat input atau output, kalau persegi panjang itu buat proses, dan untuk belang ketupat atau decision itu buat apa? Mengambil keputusan. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas materi tentang entitas relationship diagram. Sebelumnya nanti kalian dipelajari dulu. Nanti sebelum kita memulai pembelajarannya, kita melaksanakan kuis, ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Bisa. Oke. Sekian pembelajaran dari saya. Semoga
pembelajaran hari ini yang kita dapat bermanfaat untuk kalian dan tetap semangat serta tetap sehat sampai bertemu kembali di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Apakah masuk semua hari ini? Oke, sebelumnya ada yang tahu kita hari ini belajar apa? Oke, hari ini kita akan belajar tentang mendesain MOOC dengan menggunakan aplikasi Canva. Sebelum dimulai, Ibu mau bertanya, apakah dari kalian semua ada yang sudah pernah mendesain MOOC? Oke, jadi hari ini kita langsung belajar ya untuk menambah wawasan dan keterampilan kita agar dapat bermanfaat di masa depan nanti. Sebelum kita mulai, apakah kalian ada yang tahu apa itu aplikasi Canva? Saya Bu, Canva biasanya digunakan untuk editing desain grafis, foto, dan bikin poster Bu. Oke, benar sekali. Tepuk tangan untuk Mas Rehan. Aplikasi Canva adalah aplikasi yang dapat mempermudah kita untuk mendesain apa saja yang perlu kita desain. Salah satunya adalah yang akan kita lakukan hari ini mendesain MOOC. Nah, selanjutnya silakan membuka HP atau laptop kalian masing-masing ya. Jadi Ibu akan menampilkan LKPD. Nah, ini adalah LKPD yang akan kalian buat. Nah, kalian akan membuat desain seperti ini ya anak-anak. Nah, silakan untuk membentuk kelompok dan satu kelompok menampilkan satu desain, oke? Baik, Bu. Apabila ada yang dipertanyakan, silakan dipertanyakan. Bu, tanya Bu, Ya, Mas Soleh. untuk ukurannya sendiri itu berapa Bu? Ukuran desainnya 20 kali 9 ya, dan silakan dikerjakan. Baik Bu. Bu mau tanya, apakah desainnya harus seperti itu? Tidak harus seperti ini, kamu bisa membuat desain sekreatif mungkin dan sebagus mungkin. Karena nantinya kita akan mengaplikasikan desain ini ke dalam MOOC. Apakah sudah ada yang selesai? Masih mengerjakan Bu. Proses. Wah, ini sudah mulai bagus ya punyanya kelompoknya Mbak Fira. Nah, kalian bisa mencontoh seperti ini dan Mbak Fira silakan dipresentasikan di depan. Baik Bu. Ini proyektornya di ini ya Bu? Iya, Mbak Fira. Oke, jadi ini hasil kelompok pekerjaan dari kelompok saya Bu. Iya. Ini temanya yaitu Disney. Jadi ada fairy-nya, terus ada warna-warna ungu-ungu, pinky-pinkynya yang lucu. Soalnya kan kelompok saya banyak ceweknya ya Bu ya. Jadi mengambil tema Disney seperti itu. Oke, baik. Jadi tepuk tangan untuk Mbak Fira. Jadi kalian bisa mencontoh desainnya Mbak Fira ya, dan kalau bisa lebih bagus lagi. Baik Bu. Baik Bu. Baik Bu. Ini boleh nih. Sudah boleh Mbak Fira, silakan duduk kembali.
Sepertinya kalian sudah mulai ini ya, sudah mulai apa namanya akrab dengan aplikasi Canva. Dan boleh coba lihat Mbak Rahmi. Nah, kayak gini Mbak Rahmi. Mungkin Mbak Rahmi menambahkan beberapa icon ya, soalnya ini terlalu polos. Apakah sudah selesai semua desainnya? Oke, bagus sekali. Nah, berhubung waktunya sudah habis, untuk pertemuan minggu depan kita akan praktek sablon desain ini ke dalam Moodnya. Silakan siapkan desainnya dan juga Moodnya ya. Kita akan bertemu di minggu ke depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.